Oke, selamat sore teman-teman semua. Kita akan update PP sore. Kelihatannya market sudah bau-bau akan naik. Ini saat akumulasi terakhir. Saya rasa nanti April sudah menggila. Itu prediksi saya. Tapi kalian tetap dior, riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan ataupun memble, semua tanggung jawab masing-masing. Ya, ini yang menarik. Untuk PP akan saya bahas di sini. Sebelum cuan di PP, Mas Bro tidak akan mundur untuk gembar-gembor PP. Sebelum ATH baru akan saya kejar karena komunitasnya nggak main-main, dan ribuan bahkan jutaan koin yang tersisa di top CMC papan atas meme coin hanya tersisa PP. Kalau si badan doge kan pendatang lama, barang lama. Ini yang barang baru. Menarik menurut saya. Ini permainan game. Jangan kita terkecoh manipulasi harga saat ini. Ini saya yakin nanti akan dijadikan investor para institusi. Ini koin desentralis, tidak sembarang koin. Udah saya jelaskan bolak-balik. GZ ngapain? Kurang cuan, kurang kaya, BTC bejibul, BNB puluhan juta, ETH dia banyak. Ngapain meme coin dipakai PP yang bukan di jaringannya? Ada hal yang besar yang kalian belum pahami. Tunggu tanggal mainnya, waktu masih menjadi misteri. Saya rasa nggak jauh lagi, karena si Trump juga sudah mabok dengan perang sudah dihentikan. Secara politis ada hitung-hitungan ekonomi. Kalau ekonomi sudah diancam Iran tutup di koin apa itu namanya, Selat Hormuz atau kalau nggak salah ditutup, ya jekangkang Amerika. Minyaknya nggak mengalir ke sana. Itu sangat vital dan objek vital, dan kalau dihentikan akibatnya fatal untuk AS sendiri dan bahkan global. Makanya perang berhenti ya. Trump hitung-hitungan dagang ya. Untuk PP akan kita cuan bersama ke depan. Mau meme coin apa lagi? Banyak tuh di grup main scalpingan, tapi kan paling hanya cuan sekuprit ya, paling-paling dapat kopi sama mie instan doang ya toh. Kita cari cuan sekali gulung yang besar. Bukankah historis Shiba dulu dibanting sampai 90%? Untuk mengatasi sangkut kan udah kemarin saya bikinkan video money management dipakai ya, mutlak memang harus begitu. Pahit juga saya sampaikan. Oke, kita bahas PP ini. Wah, ini banyak yang memprediksi akan pump besar kawan ya. Kita akan ulas mengenai PP. Jadi ini pembaharuan PP terlihat seperti kita mendapatkan dari garis tengah saluran menurun, akan melonjak segera setelah lolos dari harga saat ini. Ini adalah hanya prediksi ya, prediksi orang gemblung, bukan saya. Ini kalau saya melihat di web ini, bisa kemungkinan 30 kali lipat dari sekarang. Dior ya, itu hanya prediksi, bisa terjadi bisa enggak. Jadi diprediksi itu bisa 30 kali lipat dari sekarang. Memang kalau ATH itu enggak gede-gede amat sebetulnya market cap-nya. Kalau dana sudah masuk ya, ATH itu mudah, enggak begitu uang banyak. Beda kalau doge sudah besar ya, mungkin berat. Kalau ini saya rasa enggak lah, enggak begitu uang banyak. Pokoknya kita harus sabar. Berita-berita yang PP sekarang udah mantep-mantep, akan memompa 200% hingga 1000%. Kapan saja setupnya gila-gilaan. Di sini kesabaran diuji keuntungan. Apakah Anda siap? Mudah-mudahan siap semua. Ya, tinggal tunggu waktu saja. Kita akan bahas lagi. Pasukan kodok benar-benar meledak sekarang. Ini maklum ada yang sudah mulai TP, wajar saja. Tapi nanti suatu saat setelah well pada masuk, wah bisa menggila. Ini adalah menjadi momen awal dari PP untuk legendaris lagi menuju ke terbang ATH baru. Mudah-mudahan kan terwujud semua ya. PP nggak bisa kita ragukan, dan
banyak yang memperingatkan di sini juga. Seringkali, jadi perhatikan pasar ya, ini seringkali terjadi seperti ini. Perhatikan pasar seringkali bergerak dalam gelombang. Ketika token PP mulai terbang tinggi menjadi tren, ya ini akan terjadi visibilitasnya menyebar dengan cepat ke seluruh komunitas perdagangan, media sosial, dan platform analitik. Peningkatan perhatian saja sudah dapat menarik likuiditas tambahan. Baru FOMO, euforia, ya cepat akan menyebar kemana-mana dan itu akan membuat tambahan modal masuk. Token seperti PP telah menunjukkan betapa cepatnya sentimen dapat memperkuat momentum. Begitu sebuah narasi mendapatkan daya tarik, para peserta awal mengakumulasi aset secara diam-diam, kawan. Ini banyak yang diam-diam mengakumulasi. Komunitas muncul impulsif kuat pertama, kemudian volume meningkat dan tiba-tiba aset tersebut menjadi bahan pembicaraan yang luas seperti SHIBA dulu. Pada titik ini pasar memasuki fase yang berbeda. Para trader momentum mulai mengejar pergerakan harga sementara. Spekulator jangka pendek dengan cepat mengalihkan modal antar peluang. Volatilitas meningkat sering dengan meningkatnya antusiasme dan resiko. Ini sering terjadi. Nanti setelah FOMO, setelah pump terbang tinggi, semua akan merapat. Disitulah modal masuk. Euforia FOMO, pam, LP1 mudah-mudahan kayak begitu ya. Memang sering terjadi, tren jarang tumbuh dalam garis lurus itu jarang. Tiba-tiba pergerakan yang sehat biasanya mencakup fase konsolidasi, di mana harga stabil sebelumnya ekspansi berikutnya. Jeda ini kemungkinan pasar untuk mengatur ulang dan mendistribusikan kembali likuiditas. Dalam ekosistem mendukung pertukaran token yang efisien selama rotasi ini. Banyak kita sabar tunggu. Karena di dalam pasar kripto perhatian seringkali menjadi katalis pertama, likuiditas menjadi yang kedua. Pertama FOMO dulu terkenal ya, baru nanti ngepam pada FOMO, pada euforia. Pokoknya sabar, saya yakin ke depan akan jadi luar biasa. Ya, kita jangan hanya menonton di pinggir lapangan. Ini peluang di PP. Banyak investor menunggu harga mencapai 0,0024 ataupun 0,4 ya, 0,4 ATH. Banyak investor menunggu harga itu memutuskan untuk membeli. Masalahnya pada saat ini mereka seringkali telah melewatkan keuntungan terbesar dan akhirnya mengejar tren biasanya ketika sudah terlambat. Jadi ketika sekarang belum naik, mereka masih santai, slow. Begitu nanti sudah ngepam ke ATH, ya barulah modal pada masuk berebut ingin cari cuan, scalping, trader, termasuk yang lepret-lepret, tumplek-blek jadi satu, gunggung keprok, disitulah terjadi rudal ledakan ke atas. Makanya di saat begini santai aja. Yang akan dikejar modal-modal besar jelas mencari koin yang berfundamental bagus. Ada GZ di sini, komunitasnya bagus, aktif. Ini akan mantap. Kemarin itu di 0,00028 ATH-nya ataupun 0,043. Ini sekarang diprediksi nanti di 0,003 kepala 3. Jadi ATH lewat itu prediksi ya. Jadi disinilah peluang sebenarnya berada, sementara yang lain masih sibuk ragu-ragu. Saya tetap konsisten dan membeli saat harga turun. Jangan biarkan rasa takut menjauhkan Anda dari cuan ke depan. Pokoknya saya yakin kita mendapatkan, akan meraih kesempatan ini untuk cuan ke depan. Sabar, kondisi ini kita ikut market, juga perang baru usai. Saya rasa nanti ke depan kita akan cuan bersama, asal sabar. PP orang-orang terus memegang posisi long dan terus melikuidasi. Jadi banyak yang pasang lepret memang. Jadi itu juga termasuk merusak market.
ketika harga dibanting ke bawah, ya itu yang memang pasang levrek long tingkat dewa di likuidasi, kemudian yang masang short juga nanti akan dipam ke atas. Kita sabar saja ya, rankingnya juga masih di 47, bukan ke 200-an sekian, 100-an sekian. Pokoknya kita akan jual bersama. Ini tanda-tandanya sudah mulai ketika turun dikit sudah ada yang borong ya. Mungkin itu aja untuk sore ini. Mudah-mudahan puasa kalian puasa yang berkualitas ya. Tinggal hitungan 10 hari terakhir ya. Ini adalah momen-momen yang sangat yang orang-orang pemula mungkin dalam puasa ya, mulai banyak cobaan dan godaan. Makanan mulai banyak, kue-kue mulai banyak, mulai lari ke mall, terawihnya ditinggal ya kan, mulai mempersiapkan lebaran sibuk. Padahal yang ketiga itu sepertiga itu adalah kita bisa terhindar dari api neraka ya. Kalau seperti Mas Bro itu jarang mengejar-ngejar yang gitu-gitu. Dan saya itu kalau pulang ke Pekalongan sana itu sudah di stop, jangan bawa apa-apa. Itu makanya saya sering berkunjung tuh nggak bawa apa-apa. Karena apa? Nggak percuma juga. Sekarang kalau makanan-makanan di sana banyak, dibawa lagi buat apa kan mubazir? Yang diminta apa kalau dari sini itu bawang merah. Kalau bawang merah ya bawa banyak, tapi uangnya lebih banyak daripada bawa jajanan. Karena mahal, dan nggak mungkin juga bawa sedikit, paling nggak bawanya kan banyak, karena keluarganya banyak kan, harus dibagi semua. Itu jangan, kalau ibu saya begitu, jangan kesini bawa macam-macam roti-roti dan bengek, tapi ada tapinya. Kalau ibu saya, tapinya apa Bu? Bawang saja yang banyak, itu lebih banyak duitnya. Tapi memang senang juga. Jadi apa yang dibutuhkan sesuai apa yang kita bawa itu sesuai yang dibutuhkan ya. Nah kemarin saya itu yang bikin mungkin mengecewakan sama si mantan yang mau nikah agak jadi itu, memang saya juga agak nyesel lihat gini. Saya kesana lebaran itu nggak apa-apa, nggak bawa apa-apa saya. Padahal bawa mobil ya. Begitu saya buka mobilnya kosong tuh dia kecewa. Padahal saya maksudnya bukan berarti saya pelit nggak ngasih apa-apa. Nanti setelah di sana itu keluarganya berapa dihitung, kita belanja, dan di sana itu umumnya apa, parcelnya apa kan tahu. Kalau saya sendiri nggak mengenal parcel nggak tahu, semua dulu istri yang siapkan. Jadi kalau mau mudik mau kemana itu udah ngasih uang, udah istri belanja ini buat si A si B keluarga itu sudah disiapkan semua. Jadi seorang laki-laki itu nggak mikir kayak gitu, nggak ngerti. Makanya saya datang ke sana itu istri kecewa itu, ya itu mungkin karena nggak bawa oleh-oleh, bawa burung doang. Langsung diusir Mas Bro, kabur ya. Kacau ya. Nah, saya juga di sini kan Mas Bro itu kan sendirian. Jadi kalau mau repot saya kalau belanja mending bawa uang, udahlah belanja apa terserah yang dibutuhkan. Itu kan lebih simpel, lebih enak. Masa saya mau belanja sirup? Belanja sirup ke mall, belanja ini ribet banget saya, bener. Kadang-kadang ya orang itu kadang-kadang nggak ngerti ya, karena belum mengenal saya. Itu kemarin kejadian gagal nikah itu kayaknya begitu, prediksi kayak gitu. Pas saya kesana itu kayaknya kecewa, nggak bawa apa-apa, bawa burung doang. Padahal saya udah siapkan uang nanti untuk belanja di sana gitu, tapi karena ya mungkin selek dikit ya. mengenang aja. Masa bingung ini kalau nanti nggak ada orang tua kan, saya di Pekalongan dan orang tua udah tua, nggak jarang menerlibatkan dia. Kalau mau saya minang janda ya saya geladak duduk sendiri aja, langsung ke sana aja, nggak sama tetangga aja pada ngamuk-ngamuk kok nggak ngajak tetangga gini, enggak, saya bawa orang luar aja. Sampai di sana bawanya uang aja. Saya kemarin waktu itu ya mungkin diketawain sama orang sana, ya nggak bawa apa-apa saya, cuma ya ngasih amplop aja sudah. Mau bawa apa, bingung kan, karena saya dulu juga waktu nikah kan dinikahkan orang tua, nggak ngerti apa yang dibawa sama orang tua itu, nggak ngerti, tahu-tahu ada bawaan gitu aja. Oke, mohon maaf ya agak seleh dikit sore-sore ini ya, cerita masa lalu itu untuk orang-orang yang
duda-duda loh. Ini kan banyak duda ketika mau nikah lagi itu musyawarah dulu ya. Saya main jalan saja. Musyawarah dulu yang dibawa apa, biasanya ada permintaan. Kalau saya kan bawa burung doang makanya dilempar. Ya ini bener, ini kejadian yang lucu banget. Adik saya waktu itu kan nikah dengan orang Sragen, bawa bis ke sana. Isinya apa teman? Karena simbah saya orang kolot, orang tua dulu kalau ngelamarin perempuan itu yang dibawa itu kalau ada sapi itu sapi, karena sapi terlalu besar ya, terlalu besar tuh simbah saya itu membawa kambing gede, terus membawa semua sembako, ada ayam, ada dadek bengek, itu sampai di Sragen itu diketawain. Nah, simbah saya udah saya kasih tahu, ini di sana orang kota bawanya uang saja udah. Ya karena orang tua kan susah dikasih tahu tradisi, katanya tradisi sudah mau bis itu isinya udah tai kambing. Sampai di sana ketawain, mau diapain kambingnya katanya. Wah, ada ayam, ada macam-macam. Itu tradisi memang susah kalau orang tua dulu dikasih tahu tuh ya. Kalau sekarang simpel-simpel aja. Ya. Saya ketawa, malu pas di sana itu pas di sana kan wayangan ada bengek karena itu lurah ya, anak lurah itu keluarga lurah itu meriah banget di sana, itu disinggung dari Pekalongan bawanya ayam, kambing. Sialan bener. Malu ya. Nah itu makanya kemarin saya nggak bawa apa-apa, itu tujuannya takutnya saya bawa kambing nanti gimana, sampai di sana diketawain seperti adik saya. Mohon maaf, ini kemana-mana cerita yang ya lucu juga sih, lucu namanya orang tua. Demi kalau orang tua sih udah agak modern ya, ini simbah itu kan berarti bapak saya, bokapnya bapak saya itu orangnya agak keras, kenceng, jadi harus bawa ini begitu, dibawa sewa bis, diisi kambing. Sampai di sana diketawain di acara resmi, di pidato disiarkan juga bahwa ini bikin malu aja. Akhirnya apa, rombongan ke sana itu nggak pada doyan makan ya, karena sudah agak ada penghinaan. Itu tujuannya baik belum tentu di sana baik kawan. Tujuannya membawa kambing baik itu kan kalau dulu kan deket ya, iring-iringan pengantin itu kan nggak ada kayak sekarang dapat orang jauh. Kalau dulu kan orang dekat saja. Itu memang saya menyaksikan sendiri, paman saya itu dulu pas lamar itu bawanya sapi kawan, bawa sapi. Jadi gengsi atau gimana gitu ya, orang dulu bawa sapi, bawa macam-macam. Sekarang kan simpel, kalau di daerah Tegal Brebes ini juga ribet loh. Itu paling enggak satu truk perabot itu. Kalau saya kan pikir mending itu ya, mending bawa apa namanya uang ya. Ada tetangga udah motor, kulkas, segala macam, kayak meja kursi, pokoknya semua perabot satu truk dibawa ke sana. Sampai di sana kan ada panggung, dipajang di panggung kayak pamer itu. Kemarin sempat dikritik sama di sosmed kan, hentikan yang model gitu, hentikan, kasihan orang-orang yang nggak punya. Itu nanti kalau mau ngelamar gimana, kalau mau nikah caranya model begitu. Kemarin di Brebes Tegal sampai diserukan kan sama di sosmed itu, menyinggung yang model-model gitu, menyinggung orang-orang kaya yang ketika menikahkan anaknya ongrongan, cari itu ongrongan gitu, yang tidak mampu kan kasihan ya. Mohon maaf ini sore agak seneh dikit, nggak apa-apa kan, kita juga market lagi gini, menunggu untuk hiburan aja, untuk pengalaman sambil menunggu market, paham ya. Oke, salam dari Tegal Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP Mak News.